Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, nama saya Muhammad Medi dari Prodi Teknologi Industri Pertanian dan teman saya Protul Ainia. Saya akan mempresentasikan tentang rekayasa proses agroindustri, pemanggangan dan microwave. Pemanggangan adalah proses memasak bahan makanan dengan menggunakan panas api yang tinggi dan langsung. Sumber panas atau api biasanya berada di bawah bahan makanan yang sedang dimasak atau dipanggang. Alat yang digunakan memasak disebut pemanggang dan dilengkapi dengan jeruji kawat. Jeruji ini berfungsi sebagai penahan makanan yang sedang dimasak atau dipanggang. Tujuan dari pemanggangan yaitu meningkatkan mutu makanan, menambah varian pada makanan, membentuk kurs atau kerak berwarna kecoklatan yang kering. Pemanggangan sempurna dipengaruhi oleh yang pertama yaitu jenis produk, suhu, ketebalan makanan, metode pemanggangan, dan kualitas produk yang diinginkan. Prinsip pemanggangan. Yang pertama, pemanggangan atau baking merupakan proses thermal dengan suhu tinggi. Konveksi panas terjadi menuju produk dari udara ke panas ke dalam alat pemanggang. Dalam produk terjadi konduksi. Suhu pemanggangan yaitu suhu terlalu rendah atau air berkurang banyak, volume meningkat akibat produk terlalu kering. Suhu terlalu tinggi, kualitas jelek karena krum tidak matang atau volume kecil. Contoh produk pemanggangan ada 4. Yang pertama yaitu sate ayam, ikan bakar, food bar pisang, dan biskuit gres panggang. Yang pertama yaitu sate ayam. Sate ayam adalah makanan khas Indonesia. Sate ayam dibuat dari daging ayam. Pada umumnya sate ayam dimasak dengan cara dipanggang dengan menggunakan arang yang disajikan dengan pilihan bumbu, kacang atau bumbu kecap. Sate ini biasanya disajikan bersama dengan lontong nasi. Berikut adalah proses pembuatan sate ayam. Yang pertama, lakukan penyucian daging ayam. Selanjutnya pisahkan antara gaji dan daging. Yang ketiga, setelah dipisahkan, daging dipotong berbentuk dadu. Selanjutnya diberi bumbu berupa kecap, bawang merah, dan jeruk nipis. Kemudian lakukan penusukan daging menggunakan kayu bambu kecil. Setelah itu lakukan pemanggangan dengan api sedang agar daging sate tidak terlalu gosong. Dan kemudian jadi sate ayam. Berikut adalah diagram alit pembuatan sate ayam, yaitu daging ayam, kemudian dicuci, kemudian dipisahkan gaji dan dadi, kemudian dipotong dan diberi bumbu, kecap, bawang merah, dan jeruk nipis, kemudian penusukan, pemanggangan, dan jadi sate ayam. Produk yang kedua yaitu ikan bakar. Ikan bakar adalah hidangan ikan yang dipanggang di atas api atau dengan menghasilkan daging yang matang dan empuk. Proses pembuatan ikan bakar. Yang pertama, lakukan pengambilan ikan segar. Yang kedua, lakukan pencucian dan membersihkan isi perut. Yang ketiga, setelah dicuci dan dibersihkan, lalu pemotongan secara butterfly. Kemudian letakkan di atas alat pemanggang, lumuri bumbu yang sudah dipisahkan, kemudian ikan yang sudah dilumuri akan dipanggang, selanjutnya ikan yang sudah makan siap untuk disajikan. Berikut adalah diagram alir pembuatan ikan bakar. Yang pertama yaitu siapkan ikan bakar, proses freezing, kemudian ditowing, pencucian, pemotongan secara butterfly, diletakkan di alat pemanggang, pelumuran bumbu, pemanggangan, dan jadi ikan bakar. Yang ketiga yaitu food bar pisang. Food bar pisang adalah proses pembuatan bar pisang dengan cara pemanggangan, yang mana pisang dan tepung yang setelah proses pencaburan dan pencetakan kemudian dipanggang dalam stick oven. Proses pembuatan food bar pisang yaitu yang pertama adalah siapkan pisang, tepung pisang, margarin, gula, garam, dan air. Setelah bahan disiapkan, maka lakukan pencampuran. Selanjutnya adalah lakukan pengadukan menggunakan mixer. Selesai diaduk, maka lakukan pembentukan lembaran, kemudian lakukan pencetakan. Setelah dicetak, maka lakukan pemanggangan suhu antara 120 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius selama 48 menit. Kemudian food bar pisang siap disajikan dan dikemas. Berikut adalah diagram alir pembentukan food bar pisang.
Yang pertama yaitu siapkan pisang yang fresh, pencampuran antara tepung pisang, margarin, dan gula. Kemudian pengadukan menggunakan mixer, kemudian pembentukan adonan, pencetakan, pemanggangan suhu antara 120 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius selama 45 menit. Kemudian jadilah food bar pisang dan dilakukan pengemasan. Yang keempat yaitu biskuit crackers panggang. Adalah jajanan renyah hasil pencampuran adonan yang berupa bulat atau kotak yang prosesnya melalui pemanggangan. Proses pembuatan biskuit crackers panggang yang pertama siapkan bahan yaitu susu, gula, baking powder, garam halus, dan maizena. Selanjutnya tambahkan telur, kemudian lakukan pencampuran. Setelah semua bahan tercampur, kemudian aduk hingga mengental. Lalu lakukan pencetakan pada adonan, kemudian lakukan pemanggangan di stick oven dengan suhu 220 sampai 260 derajat Celcius selama 75 menit. Setelah itu lakukan pendinginan. Biskuit crackers panggang siap dikemas. Berikut adalah diagram alir pembuatannya. Yang pertama yaitu susu, pencampuran antara gula, baking powder, garam halus, dan maizena. Kemudian pengadukan menggunakan mixer, pencetakan, pemanggangan suhu antara 220 sampai 260 derajat Celcius selama 70 menit. Kemudian pendinginan dan jadilah biskuit crackers dan pengemasan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang microwave. Next. Microwave adalah alat pemanggang yang digunakan untuk menghangatkan makanan secara instan yang menggunakan gelombang pendek pada proses pemanasannya. Cara kerja microwave adalah bekerja dengan melewati gelombang mikro dengan frekuensi 2500 Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang microwave. Microwave adalah alat pemanggang yang digunakan untuk menghangatkan Microwave adalah alat pemanggang yang digunakan untuk menghangatkan makanan secara instan yang menggunakan gelombang pendek pada proses pemanasannya. Microwave juga bisa untuk merebus, memasak, atau mencairkan makanan beku. Cara kerja microwave adalah bekerja dengan melewati gelombang mikro dengan frekuensi 2500 MHz pada molekul air, lemak, atau gula untuk saling bertumbukan sehingga menghasilkan panas. Proses pematangan makanan akan dimulai dari bagian dalam lalu keluar. Memasak dengan microwave akan menghasilkan matang yang sempurna. Selama proses pemasakan, gelombang yang dipancarkan tidak meresap ke dalam wadah. Next. Bagian-bagian microwave. Ada magneton, ada waveguide, dan ada microwave stirrer. Next. Contoh produk microwave yang pertama adalah cookies garing cocolat chip. Yang kedua stik daging sapi. Yang ketiga adalah tepung rebung. Next.
Yang pertama, cookies kering cocola chip adalah kue kudapan makanan ringan yang bukan makanan utama. Kue biasanya bercita rasa manis atau belum. Kue adalah kudapan atau makanan ringan yang bukan makanan utama. Kue biasanya bercita rasa manis atau ada pula yang gurih dan asin. Kue seringkali diartikan sebagai makanan ringan yang dibuat dari adonan tepung, baik tepung beras, tepung sagu, tapioka, ataupun terigu. Next. Proses pembuatan cookies kering cocola chip. Yang pertama, menyiapkan bahan utama berupa coklat, kemudian bahan tambahan berupa gula, telur, tepung terigu, dan bubuk pengembang. Yang kedua, pencampuran seluruh bahan ke dalam mangkuk besar. Setelah itu, lakukan pengocokan kuning telur selama 3 menit. Kemudian, lakukan pengadukan hingga terbentuk adonan menggunakan mixer. Selanjutnya adalah lakukan pencetakan dengan penempatan adonan di atas kertas roti. Yang keenam, panggang di dalam microwave dengan suhu 170 derajat Celcius selama 20 menit. Yang terakhir adalah cookies kering siap dikemas. Next. Berikut adalah diagram alit pembuatan cookies kering cocola chip. Yang pertama kita siapkan coklat, kemudian pencampuran bahan yaitu tepung terigu, gula. Setelah itu kita lakukan pengocokan kuning telur, lalu kita pengadukan dengan mixer. Setelah itu kita lakukan pencetakan, setelah itu kita lakukan pembanggangan dengan microwave dengan suhu 170 derajat Celcius selama 20 menit. Setelah itu cookies kering cocola chip sudah jadi dan siap dikemas. Yang kedua adalah stik daging sapi. Stik daging adalah sepotong besar daging, biasanya daging sapi, daging merah, dada ayam, dan ikan seringkali dibuat menjadi stik. Kelegitan stik, kebanyakan stik dipotong tegak lurus dengan serat otot, menambahkan kelegitan daging. Stik biasanya dimasak dengan dipanggang. Proses pembuatan stik daging sapi yang pertama adalah menyiapkan bahan utama berupa daging sapi bagian tenderloin. Yang kedua, lakukan pencucian dengan air bersih. Yang ketiga, kemudian dilakukan pemotongan daging dengan tebal 2 cm. Setelah itu, campurkan beberapa bumbu berupa bawang putih, merica bubuk, kecap manis, kecap asin, minyak wijen, dan diamkan selama 20 menit pada suhu ruang sampai bumbu meresap. Setelah itu, panggang di dalam microwave dengan suhu 200 derajat Celcius selama 15 menit. Jika sudah matang, lalu angkat dan stik siap disajikan. Diagram alir pembuatan stik daging sapi. Yang pertama adalah siapkan daging sapi bagian tenderloin karena lebih empuk. Kemudian lakukan pencucian. Setelah itu lakukan pemotongan dengan tebal 2 cm. Kemudian lakukan pencampuran bumbu berupa bawang putih, merica bubuk, kecap manis, kecap asin, dan minyak wijen. Setelah itu, lakukan pendiaman selama 20 menit. Setelah itu, panggang dengan microwave dengan suhu 200 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian, stik daging sapi siap untuk disajikan. Yang ketiga adalah tepung rebung. Tepung rebung adalah tepung yang berasal dari tunas muda yang tumbuh dari akar bambu. Selain digunakan sebagai isi lumpia, rebung juga sering digunakan sebagai bahan sayur untuk masakan seperti tepung. Proses pembuatan tepung rebung. Yang pertama adalah menyiapkan rebung segar. Setelah itu dilakukan pengupasan kulit rebung dan dilakukan pencucian. Selanjutnya dilakukan perendaman larutan garam 3% selama 30 menit. Setelah direndam, kemudian dilakukan tahap pencucian lagi dan dilakukan penirisan dan pengecilan ukuran agar air cepat menguap. Yang keempat, setelah itu adalah dilakukan pengukuran kadar air. Yang kelima adalah sehingga tahap selanjutnya adalah pengeringan oven microwave daya 740 watt. Setelah kadar air terukur, maka tahap selanjutnya adalah dilakukan penepungan selama 3-7 menit. Kemudian dilakukan pengayakan dengan 80 mesh. Setelah itu tepung rebung siap dikemas. Next.
Diagram alir pembuatan tepung rebung. Yang pertama adalah rebung segar, setelah itu dilakukan pengupasan pada kulitnya, kemudian dilakukan pencucian. Setelah itu kita lakukan perendaman garam 30% selama 30 menit, kemudian lakukan tahap pencucian yang kedua, setelah itu penirisan dan pengukuran kadar air, kemudian pengeringan oven microwave 740 watt, kemudian lakukan penepungan 3-7 menit. Setelah itu lakukan pengayakan menggunakan ayakan 80 mesh. Setelah itu tepung rebung siap disajikan dan dikemas. Berikut ini adalah daftar pustaka, bisa di next saja. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih